Indonesia Menyapa Pagi. Kami lanjutkan dialog khusus Turn Back Radicalism di pagi hari ini bersama dengan Kepala Densus 88 Anti Teror Polri, Bapak Martinus Hukom. Tadi 2 orang ya yang terakhir sudah bergabung ya Pak, ya menyampaikan apa ini unek-uneknya begitu. Jadi kalau Pak Hasan menyampaikan informasi nanti itu juga mungkin bisa ditindaklanjuti ya informasinya oleh Pak Martinus. Tadi Pak Toar juga menyampaikan. Nah, Pak Toar ini menyoroti nih jangan-jangan ada aktor-aktor intelektualnya nih Pak, karena kan semua kegiatan butuh dana. Siapa yang kemudian mendanai? Nah, saya jadi tertarik kemudian menanyakan ke Pak Martinus soal radikalisme dan terorisme. Ini biasanya dihubungkan kemudian dengan politis. Tapi memang ada hubungannya nggak sih Pak? Benar seperti itu? Dan kalaupun ada, itu yang lebih berperan aktor politisnya itu siapa? Apakah mereka yang ada di dalam negeri atau mereka yang megang peranannya itu global sebenarnya semua? Karena kan isu teroris nggak cuma di Indonesia, di negara-negara lain juga banyak. Silakan. Oke, terima kasih Mbak Puspita. Saya menjawab dulu mungkin 2 pertanyaan tadi ya biar lebih clear bahwa saya setuju bahwa di dengan era digital ini bahkan menyasar semua orang, bahkan sampai ke kampung-kampung sendiri pun bisa tersasar itu. Maka kembali lagi saya ingin menghimbau masyarakat bahwa polisi yang jumlahnya 400 ribu lebih ini tidak akan mampu untuk menghandle sekian banyak masyarakat yang 267 juta orang Indonesia itu. Sehingga hal yang paling efektif adalah bagaimana tadi saya sudah jelaskan, masyarakat menjadi polisi bagi diri sendiri, dan kami Densus 88 akan terus berdampingan bersama-sama dengan seluruh elemen dan termasuk masyarakat untuk melakukan penguatan civil society ini. Itu yang pertama. Yang kedua, saya juga menghimbau kepada masyarakat. Lalu bukan berarti kita harus melakukan mencurigai segala sesuatu yang berbeda. Jadi masyarakat itu harus mempunyai satu pilihan rasional. Jangan sampai karena ada kecurigaan lalu membuat ketegangan di masyarakat. Artinya harus ada masyarakat mempunyai saluran kemana dia memberikan informasi, tidak melakukan langkah-langkah sendiri. Itu yang lebih efektif, sehingga kita tidak membangun permasalahan baru dengan menggunakan permasalahan lama kita tangani tapi menimbulkan permasalahan baru. Itu yang pertama. Yang kedua, mengenai apa yang disampaikan oleh Pak Toar, betul bahwa kekuatan terorisme ini salah satu kekuatannya adalah pendanaan. Kalau saya mau katakan begini, bahwa terorisme ini adalah seperti satu organisme, satu makhluk hidup. Dia dia berada, eksis, lahir, lalu kemudian ada elemen-elemen penguat membuat dia menjadi kuat. Elemen-elemen penguat itu apa? Proses rekrutmen, lingkungan strategi mereka, kemudian kekuatan special force mereka, lalu kemudian finansial, pendanaan. Nah, berhubungan dengan pendanaan ini saya ingin jelaskan kepada penanya tadi Pak Tohar bahwa kita punya undang-undang tentang pendanaan teror, dan kita juga melakukan penangkapan terhadap mereka-mereka yang melakukan pendanaan teror tersebut, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Bahkan seperti tadi saya katakan tadi kepada media atau kepada komisar semua, bahwa kurang lebih 1 minggu atau 2 minggu lalu kita menangkap 4 orang yang dari Uzbekistan ini. Mereka didanai dari luar, ada orang yang mengirim dari luar ke sini. Artinya upaya penangkapan dengan mencegah pendanaan ini tidak serta-merta di dalam negeri aja kita tangani, tapi di luar pun juga mengirim ke sini. Artinya ada intervensi dari jaringan global yang kemudian mendanai operasi di sini itu. Nah, Pak Martinus, ini kan tadi kalau misalnya berhubungan dengan jawaban yang tadi, berarti memang ini peran untuk aktornya itu dominannya dari luar secara global, mereka pegang peranan itu, atau memang ada aktor-aktor besar juga dalam negeri? Ya, kita tidak bisa mengatakan aktor besar ya. Jadi
saya mulai dari dalam negeri dulu ya. Ya. Kami 2 tahun terakhir ini kami melakukan penangkapan terhadap upaya-upaya pendanaan teror. Bagaimana mereka melakukan pendanaan teror? Kalau ISIS sendiri, mereka yang sudah berangkat kurang lebih 2.000 orang ini kan, mereka meninggalkan aset-aset atau properti mereka yang ada di sini. Lalu kelompok yang ada di sini yang belum berangkat, mereka diminta untuk menjual aset-aset itu, lalu kemudian uang ini digunakan untuk pergerakan mereka, baik di luar maupun di dalam. Sedangkan ada juga yang dari organisasi namanya JI, mereka membangun namanya fundraising atau pengumpulan dana dengan memanfaatkan aspek sosialnya masyarakat, lalu secara tidak sadar masyarakat itu kemudian memberikan donasi. Maka proses penangkapan yang seperti ini saya arahkan kepada anggota saya bahwa penangkapan pendanaan teror dengan fundraising ini kita harus membedah betul sehingga kita tidak menyentuh aspek nilai-nilai luhur masyarakat yang mau mendonasi untuk kepentingan-kepentingan sosial. Jadi yang kita tangkap cukup orang-orang yang mendanai, yang membuat fundraising ini, bukan masyarakat yang menyumbang. Karena kita harus menyadari bahwa ada 2 kewajiban moral kita, yaitu kewajiban agama untuk memberikan pendanaan, dan yang kedua adalah kewajiban sosial. Nah, ini tidak boleh diseret masuk dalam isu-isu teroris. Kita harus pisahkan itu. Maka walaupun kita melakukan penangkapan terhadap ini, kepada masyarakat saya himbau jangan pernah berhenti untuk bersosial atau mendonasi hanya karena isu teroris. Keinginan atau nilai luhur untuk berdonasi kepada kegiatan-kegiatan sosial ini tetap harus dilaksanakan. Tapi marilah kita melihat kepada siapa ini barang ini digunakan, itu lebih penting. Salurannya harus tepat. Salurannya harus tepat. Begitu ya. Tapi Pak Martinus begini, kalau terorisme itu kan kejahatannya motifnya ideologi, ya, yang dia serang itu kan ideologi. Penegakan hukum saja cukup nggak untuk penanggulangan terorisme? Dan ini misalkan begini, ini juga kan biasanya mereka permasalahkan itu kan dari kelompok teror ini konsep negara, ya kan? Gimana caranya negara mensikapi kondisi itu? Ini pertanyaan ini kan berhubungan dengan pertanyaan tadi, masalah politik. Saya mau jelaskan dirunut satu-satu, mungkin agak panjang, nggak apa-apa ya. Yang pertama bahwa isu terorisme ini tidak melulu dominasi politik. Ada single isu yang dilakukan seperti isu tentang perkembangan teknologi, seperti yang dilakukan teroris yang dilakukan oleh orang bernama Theodore Kaczynski tahun 70-an, 78, 90, 80 di Amerika Serikat. Dia tidak ada isu politik di situ. Yang ada adalah isu kultural, isu budaya, perkembangan teknologi. Tapi yang kita hadapi sekarang ini, puncak dari terorisme itu adalah politik. Dan ini jauh di luar jangkauan kita di luar sana. Mereka mengintervensi kita dari Syria masuk ke sini. Artinya yang harus kita selesaikan adalah kerjasama internasional. Nah, itu yang harus kita lakukan. Yang kedua, masalah bagaimana hubungan terorisme dan ideologi. Nah, setiap terorisme itu pasti mereka membangun satu narasi untuk memobilisasi mereka. Isu yang paling kuat atau narasi yang paling kuat yang saat ini terjadi adalah ideologi. Maka yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita melakukan kontra ideologi. Seperti tadi saya katakan, bagaimana saya mengajak semua stakeholder untuk masalah ideologi yang berhubungan dengan keyakinan, maka saya lebih banyak bekerja dengan Kementerian Agama, dengan tokoh-tokoh ulama, bahkan kalau lihat saya mendekati para guru-guru bangsa kita dari NU, dari Muhammadiyah. Ini semua dalam rangka bagaimana kita membangun satu kebersamaan sehingga kontra ideologi ini tidak melulu dilakukan oleh Densus, tapi ini satu kewajiban daripada guru-guru bangsa kita, terutama NU dan Muhammadiyah, sehingga mereka memberikan pendidikan-pendidikan moral dan agama untuk mencegah terjadinya ideologisasi yang keras ini. Itu.
Berarti memang kok kontra narasinya terus dilakukan, begitu ya, Pak. Yang perlu ditingkatkan tadi adalah kerjasama internasional. Selama ini memang sejauh apa sih kerjasama Indonesia dengan negara-negara lain dalam penanggulangan terorisme? Saya dengan semua stakeholder yang terlibat di internasional, terutama penegak hukum internasional, untuk membaca pola-pola pergerakan yang tidak terjangkau oleh kami, termasuk dari Arab Saudi, dari Emirates, dari Jordan, dan penegak-penegakan hukum lain yang memberikan informasi-informasi yang ada di pusat daripada konflik yang terjadi di Syria sana. Ya. Jadi memang sebenarnya selama ini kerjasamanya sudah terjalin, hanya perlu dikuatkan lagi, begitu ya, Betul. Pak Martinus ya. Nah, Pak Martinus tadi kan juga Pak Martinus menyampaikan, karena ini yang disasar biasanya kan mereka disasar secara personal terlebih dahulu ya, lalu kemudian disusupilah begitu oleh paham-paham yang tidak benar ini. Nah, bagaimana kemudian masyarakat bisa menyikapi itu? Bagaimana masyarakat supaya kebal nih? Kalau tadi Pak Martinus bilang jangan-jangan begitu mereka buka handphone saja udah langsung nih masuk loh, ya kan, paham-paham yang radikal atau dari kelompok-kelompok terorisme ini. Bagaimana kemudian masyarakat bisa mempertebal daya daya antisipasi mereka lah begitu, daya tolak mereka untuk hal-hal seperti ini? Kita harus melakukan pendekatan yang multi pendekatan ya, karena ketika kita bicara tentang masyarakat, maka kita berbicara tentang individu, kita bicara tentang kelompok, kita bicara tentang pendidikan, kita bicara tentang budaya, kita bicara tentang berbagai hal. Maka kembali lagi, stakeholder yang terlibat ini juga harus bersama-sama, termasuk masyarakat sendiri. Nah, yang paling penting di sini, yang paling banyak disasar oleh mereka ini adalah masyarakat yang rentan. Rentan. Makanya saya bilang tadi, narasi awal bagi mereka itu penting. Mereka bisa membaca orang ini kira-kira rentan terhadap apa, Lalu mereka setelah mereka melakukan pendekatan secara intens, terus mereka tarik sampai bisa menjadi bagian dari mereka. Maka kepada masyarakat, marilah kita mencoba untuk saling penguatan secara individu, secara kelompok, juga secara kelompok yang komunitas yang lebih besar. Tidak bisa kita menilai sendiri satu narasi yang terbangun dengan cara berpikir kita. Tapi kita harus menalar narasi itu dengan meminta pendapat-pendapat dari orang lain atau mendengarkan narasi-narasi yang lain untuk mengonter. Jadi jangan kita mencari satu narasi lalu kita ikuti terus narasi itu sehingga narasi itu menjadi kebenaran tunggal. Tapi kita harus mencari kira-kira narasi lain untuk mengkonter ini apa. Itu terletak kepada pribadi sendiri maupun terhadap kalau ada di ruang publik tadi. Itu kira-kira seperti itu. Berarti Pak Martinus menutup perbincangan kita hari ini, pesan Pak Martinus untuk masyarakat, apa yang harus diingat oleh masyarakat kalau bicara soal terorisme? Silakan. Ketika kita berbicara tentang terorisme, masyarakat sebagai kewajiban kita sebagai warga negara, bahwa tolong diingat bahwa terorisme itu bisa ujungnya adalah disintegrasi. Sehingga terpenting bagi masyarakat adalah bagaimana kita menjaga diri kita supaya tidak termakan oleh isu-isu radikal yang menuju kepada terorisme. Lalu bagaimana kita menjaga kohesi sosial, artinya hubungan antara satu dengan yang lainnya, baik itu personal, baik itu kelompok, antara etnis, antara yang lebih besar lagi, kelompok yang lebih besar lagi, sehingga kohesi sosial itu terus bisa dipertahankan. Baik Pak Martinus, terima kasih sudah berbincang bersama kami pagi hari ini. Mudah-mudahan terus diberikan kesehatan, semangat untuk bisa mengawal Densus 88, dan kita harapan semua masyarakat Indonesia sebenarnya kita tidak lagi mendengar ada aksi-aksi terorisme begitu. Maka juga tentu dibutuhkan peran serta aktif masyarakat. Ya Pak Martinus ya, kita dorong sama-sama masyarakat juga untuk ikut sama-sama menanggulangi aksi-aksi teror. Demikian mendengar
dialog di pagi hari ini. Sesaat lagi saya masih akan kembali di Indonesia Menyapa Pagi. Tetap bersama kami di Pro 3 RRI. Indonesia Menyapa Pagi.